satu navisil bersenjata lengkap diterjunkan ke lingkungan paling berbahaya di Roma kuno. Bagaimana prajurit tercanggih di bumi melawan yang terbaik di Koloseum? Temukan jawabannya di The Infographic Show. Permainan Romawi punya jadwal ketat. Pagi hari diawali perburuan binatang eksotis dari seluruh kekaisaran seperti singa, harimau, gajah, dan badak. Hewan-hewan dibiarkan lapar, gelisah, lalu dilepas ke arena melawan pemburu bersenjata ringan. Mereka tidak diharapkan selamat, semua hanya demi tontonan. Di dalam Kolosium, anjing laut mendengar sorak-sorai penonton. Ia naik tangga dan disambut 65.000 orang Romawi haus darah. Anjing laut itu melihat sekeliling tanpa gentar, bukan hanya prajurit, tapi sistem senjata hasil puluhan tahun ilmu militer. Dia berdiri dengan tinggi sekitar 6 kaki dan berat sekitar 200 pon otot tanpa lemak. Dan dia akan menghadapi ujian nyata pertama tentang bagaimana pelatihan dan perlengkapannya diterapkan di lingkungan kuno. Lift mekanis di terowongan bawah tanah berhenti beroperasi. Ketika pintu jebakan terbuka, 2 singa Afrika muncul di arena, masing-masing berbobot sekitar 500 pon dan bisa berlari hampir 50 mil per jam dalam waktu singkat. Biasanya pemburu bestiarias menyerang dengan tombak setelah hewan beraksi, mengandalkan ketepatan, keberanian, dan keberuntungan. Gladiator tidak menunggu. Di dadanya tergantung karabin M4A1 yang menembakkan amunisi 5,56 x 45 mm NATO. Peluru hanya seberat beberapa gram, tapi melesat lebih dari 3.000 kaki per detik. Berbeda dengan tombak, MAI mengandalkan fisika, bukan kontak dekat, waktu, atau keberuntungan. Pasukan khusus mendapat keunggulan, meski tak mutlak. Dia membawa 7 magazine, masing-masing berisi 30 peluru, total 210 peluru. Tidak ada pasokan ulang. Setiap tembakan yang dilepaskan mengurangi peluangnya untuk keluar hidup-hidup. Para singa melihatnya dan langsung menyerang, memperkecil jarak dengan setiap lompatan. Sisial berlutut, menstabilkan bidikannya pada jarak 50 meter. Jauh di luar jangkauan mematikan dari gigi dan cakar, dia menembakkan 2 tembakan terkontrol ke singa terdepan. Peluru menembus kulit, otot, tulang, dan menghancurkan organ vital. Singa langsung roboh di tengah langkah, meluncur di pasir. Singa kedua ragu, akibatnya fatal. Sisial menggeser bidikannya dan menembakkan 3 peluru ke bagian tengah tubuh. Hewan itu tumbang. 5 tembakan dilepaskan, 2 predator puncak dihentikan. Kerumunan menyaksikan dalam keheningan yang tertegun. Pertarungan yang biasanya beberapa menit kini selesai dalam detik. Sisil tanpa luka, detak jantung naik tapi terkontrol, namun situasi mulai berbalik. Dia memakai pelindung tubuh level 4 yang mampu menahan peluru senapan berkecepatan tinggi, jauh lebih canggih dari buatan Romawi. Pelat keramik dan helm Kevlar melindunginya dari pisau, panah, dan gigitan pada bagian tertutup. Namun, pelindung itu berat dan panas matahari Romawi terasa menyengat. Lantai arena sering di atas 90 derajat Fahrenheit. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada angin, dan tidak ada cara untuk melepas perlengkapan tanpa menjadi rentan. Singa-singa itu sudah mati, tapi ada harganya. Amunisi tersisa 105 peluru. Fisik baik tanpa cedera. Senjata SEAL berfungsi baik, namun waktu, panas, dan amunisi terbatas jadi faktor penting di tiap pertarungan. Pertemuan awal menetapkan pola menghadapi ancaman tunggal. Teknologi dan pelatihan SEAL sangat hebat. Pertanyaannya bukan soal ia menang 1 lawan 1, tapi seberapa lama ia bisa bertahan unggul. Saat tantangan meningkat dan waktu istirahat tak ada, siang hari di Kolosium digunakan untuk mengeksekusi penjahat yang dihukum mati. Mereka bukan petarung terlatih, melainkan tahanan, pembelot, dan musuh negara yang dipaksa masuk arena dengan senjata seadanya melawan singa laut. Ini pertama kalinya dia melawan manusia dan jumlah jadi penting. 10 orang masuk arena dengan pedang berkarat, pentungan, dan perisai sederhana tanpa baju zirah. Secara individu, mereka seharusnya tidak menjadi ancaman. Tetapi secara bersama-sama, mereka menghadirkan tantangan yang berbeda. Dalam lingkungan jarak dekat manapun, dikepung adalah kegagalan yang fatal, dan singa laut tahu hal ini. Dia mundur ke dinding arena,
mengurangi sudut serangan, dan memaksa lawan berada di busur 180 derajat di depannya. Ia menjaga senjatanya dalam mode semi-otomatis. Tentu saja, menembak otomatis penuh akan lebih cepat, tetapi menembak secara membabi buta hanya akan membuang-buang amunisi. Dia tidak di sini untuk pamer, dia di sini untuk bertahan hidup. Saat pria-pria itu mendekat 100 kaki, mereka melambat dan lebih waspada. Anjing laut itu menggonggong teratur, sadar mereka tak mengerti. Namun, tujuannya menunjukkan dominasi. Dialah yang berkuasa di sini. Beberapa pria saling pandang cemas, lainnya maju. Karena takut kaisar, mereka menyerbu dan anjing laut melawan. Dia membidik dada atas dan kepala penyerang, area tanpa pelindung yang rentan. Setiap tembakan dilakukan hati-hati dan penuh perhitungan. Perisai kayu tak mampu menahan peluru senapan berkecepatan tinggi. Peluru menembus kayu dan tulang, membuat para penyerang terdepan roboh dalam hitungan detik. Orang-orang yang tersisa bingung, namun pasukan elit tetap fokus menembak dan menghabisi ancaman. Pertempuran itu hanya berlangsung kurang dari 15 detik. 25 peluru senapan telah digunakan. Efisien, tapi bukan pertempuran modern. Dia justru menghabiskan lebih banyak amunisi melawan lawan tak terlatih daripada saat menumbangkan 2 singa. Secara fisik dia baik, tapi adrenalin mulai terasa. Baju zirah membuat panas dan keringat menggenang di pelindung tubuhnya. Napasnya semakin berat. Dia meneguk air dari kantong hidrasi, sadar bahwa persediaan airnya juga terbatas. Amunisi, 180 peluru fisik. Tanpa cedera, tapi stres panas semakin parah. Setelah pertempuran siang, Romawi baru menyadari besarnya masalah. Menyerang orang luar secara membabi buta sia-sia, karena dia tak bisa dikalahkan hanya dengan ketakutan. Pertarungan berikutnya, keunggulan Sang Seal mulai menipis. Senjata api tetap unggul dari jarak jauh, tapi lawan kini tak terduga dan tiap keputusan semakin berisiko. Sekarang saatnya acara utama, Munera, pertarungan gladiator professional bounce. Mereka bukan penjahat, tapi atlet profesional yang terlatih dan disiplin serta memahami lawan. 2 gladiator, Murmilo dan Retiarius, memasuki arena. Murmilo adalah petarung kelas berat dengan perisai besar bernama skutum dan pedang pendek, berperan memberi tekanan dan perlindungan. Retiarius memakai pelindung ringan, bergerak gesit, membawa jaring dan trisula. Mereka bekerja sama menciptakan celah. Anjing laut itu memperingatkan mereka bahwa Retiarius adalah ancaman utama. Jika jaring mengenai senapan atau baju zirahnya, dia akan terancam. Dia harus menghindari hal itu. Dia menembak 2 kali ke tubuh gladiator itu, Retiarius tewas. Masalah selesai, tapi ada harganya. Murmilo maju, anjing laut menembak ke perisai, situasinya kini berbeda. Serpihan beterbangan, tapi perisai tetap utuh dan Murmilo maju. Anjing laut beradaptasi, lalu membidik kaki yang terbuka di bawah perisai. Dia mematahkan tulang kering gladiator dengan 1 tembakan. Saat raksasa itu jatuh dan kepalanya terbuka, anjing laut menembakkan 2 kali ke kepala. Hasilnya jelas, pelajarannya pun sama. Lawan terlatih membuat amunisi lebih banyak terpakai, dan kelompok selanjutnya akan lebih tangguh. 3 gladiator baru, Triax, Hoplomachus, dan Provokator, memasuki arena dengan perlengkapan pelindung dan pengalaman berbeda. Mereka tidak menyerang sembarangan, tapi menjaga jarak dan mengamati. Mereka menyebar, memaksa anjing laut, terus berputar, mengawasi banyak ancaman. Kini arena justru merugikannya. Dia mengalahkan Trax, petarung dengan pelindung paling ringan, lebih dulu. Anjing laut tahu tiap membunuh, amunisinya berkurang. Gladiator lain yang lebih terlindungi maju. Sang anjing laut mengambil keputusan penting dan memakai granat fragmentasi, yang hasilnya sangat menghancurkan. Serpihan granat menembus baju zirah Hoplomachus hingga hancur. Provokator memakai rantai baja berat, tapi tetap terkena dampak brutal. Ledakan membuatnya terlempar. Serpihan granat mencabik daging. Ancaman dinetralkan, namun alat terkuat anjing laut hilang. Ledakan juga memunculkan masalah baru. Puing dan debu memenuhi udara. Jarak pandang menurun, ledakan membingungkan anjing laut. Puing-puing menghantam tubuhnya yang terbuka, menimbulkan nyeri dan memar. 150 butir cedera ringan. Energi mulai turun.
Di tengah kekacauan ledakan, sebuah pecahan batu terlempar oleh ledakan dan menghantam lengan sang anjing laut. Itu memar yang dalam, mungkin retak halus, dia meringis kesakitan. Panas yang menyengat membuatnya berkeringat deras dan penglihatannya mulai kabur akibat dehidrasi. Setiap pertempuran menguras amunisi dan fisik anjing laut, sementara Roma tak kunjung menyerah. Sore hari, tontonan yang dinanti berubah menjadi pembantaian. Anjing laut tak sempat berkumpul kembali. Gerbang besar arena terbuka dan legiun Romawi masuk ke zona pertempuran. Mereka bukan gladiator, tapi prajurit terlatih yang bertarung bersama. Mereka membawa perisai besar, pedang pendek, dan tombak berat untuk menembus zirah dan mengacaukan formasi. Di sampingnya ada 2 kereta perang berisi pemanah. Ini bukan lagi duel, ini adalah perang. Daripada tetap berada di tempat terbuka, anjing laut itu bergerak menuju salah satu tubuh yang tergeletak dan puing-puing, menggunakannya sebagai perlindungan sementara. Tidak ada tempat berlindung yang sebenarnya. Bahkan penghalang sebagian dapat memutus garis pandang dan memaksa pemanah mengubah taktik. Legiun maju dalam formasi rapat. Perisai yang saling tumpang tindih bisa mengalahkan zirah Romawi saat melawan beberapa lapisan kayu dan perunggu. Efektivitasnya menurun. Seal lalu memakai peluncur granat bawah laras dan menembakkan peluru 40 mm ke tengah prajurit itu. Ledakan itu memecah formasi dan melukai atau menghentikan 8 orang. Para prajurit yang selamat berpencar, Seal untuk pertama kalinya menggunakan mode tembakan otomatis penuh, menembaki mereka saat mencoba berkumpul. Ini efektif namun mahal. Dia cepat menghabiskan amunisi, sering ganti magazin. Napas berat, tubuh berkeringat, perlengkapan makin berat. Para pemanah menyesuaikan diri. Anak panah menghantam pelindung dada, armornya menahan, tapi benturannya membuat napasnya terhempas. Anak panah menembus celah armor, mengiris otot paha, dan menimbulkan rasa sakit panas di seluruh tubuhnya. Anjing laut mencari kotak medis, memasang torniket, dan pendarahan berhenti. Namun, ia jadi lemah dan bergerak makin sulit. Untuk pertama kali, si anjing laut menjadi target dan menembak ke arah pemanah, bukan infanteri. Ancaman jarak jauh sudah dihilangkan. Namun keterlambatan membuat legiun tersisa bisa mendekat. Pertarungan ini berbeda. Perisai menghantam, pedang menebas zirah namun terpental dari pelat keramik. Perlindungan balistik mencegah cedera fatal, tapi tak bisa cegah trauma benturan. Setiap pukulan menguras stamina dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Sang segel menembak dari jarak sangat dekat, mengayunkan senapannya. Dia tidak berhenti menembak sampai ancaman benar-benar hilang. Kolosium pun menjadi sunyi. Sang segel hampir roboh. Amunisi tinggal 50 peluru senapan, 2 magazin pistol, dan 1 peluru 40 mm. Kondisi fisik: kehilangan darah sedang, mobilitas terganggu, kelelahan berat. Pertarungan terakhir mengungkap kelemahan sang segel melawan pasukan terorganisir dan senjata modern tetap terbatas. Saat gerbang terbuka, sang segel bukan mesin tempur elit, hanya prajurit terisolasi dengan sumber daya minim. Senapannya hampir habis, kakinya berdarah, dan kelelahan mulai terasa. Keunggulannya yang tadinya dominan kini cepat memudar. Petarung elit masuk arena, prajurit terpilih berpengalaman bukan karena atraksi, tapi kemampuan. Mereka memakai pelindung berat, terkoordinasi, dan sabar. Mereka tenang, menyebar, memaksa gerak terus-menerus, sehingga pasukan khusus sulit mengunci target. Para prajurit melemparkan rentetan pila, tombak berat yang dirancang untuk menembus baju zirah dan memberatkan perisai. Pasukan khusus itu menyelam, tapi gerakannya melambat. Tombak menusuk sampingnya dan mematahkan tulang rusuk. Pasukan khusus menembak perisai dan baju zirahnya. Dia melumpuhkan 2 penyerang, tapi memakai peluru terakhir. Senapannya jadi beban dan ia membuangnya. Kini pistol Sig Sauer P20 mengambil alih, menembakkan peluru 9x19 mm berbeda dari senapan. Pistol ini lebih lambat, jaraknya pendek, kurang efektif pada pelindung tubuh, tapi tetap mematikan di jarak dekat. Prajurit Sea, Air, and Land menargetkan area terbuka, seperti tenggorokan, wajah, dan celah pelindung tubuh dengan pistol. Ia menjatuhkan 2 tentara Romawi meski sangat berisiko. Setiap tembakan dan musuh yang dikalahkan membuatnya makin dekat
dengan serangan pedang, pukulan, dan tameng yang mengenai tubuhnya. Pelindung tubuh menahan sebagian besar pukulan. Hantaman benda tumpul mengguncangnya, menguras energi, dan membuat tubuhnya kesakitan. Pistolnya kosong. Prajurit sea, air, and land itu mengisi ulang peluru di bawah tekanan, tangan licin karena keringat dan darah. Magazin kedua pun cepat habis. Saat pistolnya kembali kosong, tak ada waktu untuk mengisi ulang dengan aman. Dia mencabut pisaunya. Pada titik ini, situasi pun berbalik. Latihan prajurit sea, air, and land membuatnya bertahan. Tapi kini teknologi sudah setara dan lawannya terbiasa bertarung lebih lama. Dalam situasi ini, mereka mungkin tak lebih cepat tapi lebih segar. Dia melumpuhkan tentara dengan teknik grappling, memakai tumpuan dan kontrol sendi, bukan kekuatan. Dia menusukkan pisau ke bawah baju zirah tentara Romawi, lalu memutarnya. Tentara itu mengeluarkan suara tersedak. Prajurit sea, air, and land mencabut pisau dan mencari lawan berikutnya. Seorang tentara menyerang prajurit sea, air, and land yang berhasil menghindar dan menebas lengan lawan. Tentara Romawi menjerit terkena pisau. Saat prajurit sea, air, and land mencoba menstabilkan diri, ia dipukul dari belakang dan kakinya yang terluka tak mampu menahan tubuh. Dia jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Tentara Romawi mendekat. Prajurit sea, air, and land itu melawan membabi buta dengan pisaunya, tapi hanya menunda yang tak terhindarkan. Prajurit sea, air, and land itu mencoba berdiri, berusaha bangkit, tapi kembali terjatuh. Tak lama kemudian dia sudah dikepung. Pertarungan berakhir, bukan karena satu pukulan, tapi kelelahan, luka, dan kekuatan. Akhirnya, jumlah mengalahkan teknik. Ingin lihat lebih banyak pasukan khusus penjelajah waktu? Bagaimana jika satu regu Navy Sea, Air, and Land pergi ke perang revolusi? Atau cukup klik video ini.